Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Perkenalkan, kami dari kelompok penyakit tidak menular diabetes mellitus. Saya Adina Rizky Lutfiah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya Razana Afina Turfa dari Fakultas Keperawatan. Saya Syafitri Anggrani dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya Salitza Rizky dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, di sini kami memiliki tujuan untuk memberikan penyuluhan penyakit tidak menular, yaitu tentang diabetes mellitus nih teman-teman. Pemirsa, tanggal 14 November diperingati sebagai Hari Diabetes Sedunia. Sebanyak 9,1 juta penduduk Indonesia menjadi penderita diabetes. Indonesia pun menjadi negara dengan populasi diabetes peringkat kelima terbanyak di dunia tahun 2014. Nabila Yunita Zahra, bocah berusia 8 tahun, kini duduk di kelas 3 Sekolah Dasar Negeri Pengalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selintas, Zahra seperti bocah lainnya, beraktivitas seperti biasanya. Namun, sejak usianya menginjak 3 tahun, putri bungsu pasangan Herna Sarina dan Denny Rustandi ini divonis mengidap penyakit diabetes. Lemas, terus capek, kayak udah lari keliling kampung gitu. Berobat ke dokter rutin dijalani, mulai dari pengecekan darah, suntik insulin terus dilakukan. Tiap bulan keluarga ini menghabiskan sekitar Rp500.000 untuk pengobatan Zahra. Kebiasaan mengonsumsi minuman manis Zahra di stop total. Orang tua tak lagi membolehkan Zahra makan dan minuman kemasan manis. Sebelum dia tahu ya makannya bebas kayak teman-temannya gitu, cuman pas dicek GDS-nya dia itu tinggi GDS-nya. Kalau kita lihat beberapa minuman kemasan itu tentu mengandung gula dengan berbagai macam turunannya ya. Nah, gula yang berlebih ini tentunya tidak baik untuk kesehatan anak karena bisa membuat anak menjadi berlebih gulanya, kemudian juga beresiko terjadinya kegemukan. Meski belum sembuh total, pengawasan dan perhatian orang tua dan keluarga sangat diperlukan Zahra. Kondisinya kini semakin membaik. Lewat obat dan pemeriksaan rutin, keluarga berharap kondisinya semakin prima dan beraktivitas seperti anak-anak lainnya. Adi Rianto melaporkan untuk NET. Sampai saat ini pemicunya atau faktor risiko yang paling diduga kuat menyebabkan timbulnya diabetes anak-anak perubahan gaya hidup gitu. Jika kita bandingkan dengan orang-orang zaman dulu yang masih hidup di perkampungan, tingkat aktivitasnya masih tinggi, pola makannya masih sehat, angka kejadian diabetes itu sangat rendah gitu dibandingkan dengan kehidupan sekarang di perkotaan. Banyak sekali orang diabetes dengan pola gaya hidup yang sudah berbeda, pola makannya sudah sesuai dengan gaya-gaya hidup di kota. Nah, teman-teman semua, berikut adalah Dr. Hanhan Hanurawan yang akan menjelaskan beberapa pemaparannya mengenai penyakit tidak menular atau PTM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit secara garis besar bisa dibagi dengan dua, yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular adalah penyakit yang bukan disebabkan oleh infeksi virus, kuman, bakteri, atau patogen lainnya. Penyakit tidak menular ini biasanya karena gaya hidup atau perilaku. WHO menggunakan istilah penyakit menular ini untuk penyakit yang kronis. WHO juga menganggap bahwa penyakit ini adalah sebagai new communicable disease, yaitu penyakit menular baru yang disebabkan oleh gaya hidup kita. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih definisi dari diabetes mellitus itu sendiri? Diabetes mellitus didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi-etiologi, ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat dari insufisiensi fungsi insulin. Insufisiensi fungsi insulin dapat disebabkan oleh gangguan atau defisiensi produksi insulin yang disebabkan oleh kurang responsifnya sel-sel tubuh terhadap insulin. Nah, karena kita sudah mengetahui definisi dari diabetes mellitus itu sendiri, maka kita juga harus tahu apa aja sih penyebabnya.
Oleh karena itu, mari kita simak penjelasan dari Dr. Han-Han Hanurawan. Salah satu penyakit yang tidak menular adalah diabetes mellitus, lebih dikenal dengan penyakit gula atau penyakit kencing manis. Penyebabnya adalah 4 penyebab utama adalah 1. Faktor keturunan. Ada hubungan kuat riwayat keluarga yang punya diabetes dengan kemungkinan turunannya punya penyakit diabetes ini, khususnya. Yang kedua, penyebab kedua adalah faktor usia. Sebenarnya faktor usia ini sama untuk semua penyakit ya, tapi untuk diabetes itu lebih banyak pada usia yang tua. Yang ketiga adalah faktor autoimun. Autoimun adalah suatu penyakit yang justru menyerang diri sendiri, termasuk pankreas yang akan menghasilkan insulin, sehingga pankreas itu tidak berhasil menghasilkan insulin yang sesuai jumlahnya untuk mengatasi gula di dalam tubuh. Yang keempat adalah faktor dari resistensi dari insulin sendiri. Pankreas menghasilkan insulin secara cukup sebenarnya, tapi justru insulinnya sendiri yang tidak mampu untuk bisa mengatasi gula yang ada di darah ini. Nah teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Han-Han Hanurawan, ternyata ada loh faktor lain dari diabetes mellitus, yaitu obesitas atau kegemukan. Hal itu dapat terjadi karena menumpuknya lemak di dalam tubuh yang akan meningkatkan kadar trigliserida dalam darah dan juga akan menyebabkan penebalan dinding pembuluh darah sehingga terjadinya penyakit tertentu seperti stroke. Nah, untuk gejalanya sendiri ada beberapa. Yang pertama ada gejala utamanya, yaitu sering kencing, juga disebut poliuri. Yang kedua cepat lapar, polifagia, dan yang terakhir sering haus, yaitu polidipsi. Nah, ada beberapa gejala tambahannya nih teman-teman. Yang pertama, berat badan menurun cepat tanpa penyebab yang jelas, terus ada kesemutan, gatal di daerah kemaluan kewanitaan, bisul yang hilang timbul, penglihatan labur, cepat lelah, kepulihan pada wanita, luka sulit sembuh, mudah mengantuk, dan juga yang terakhir ada impotensi pada pria. Nah, sekarang teman-teman juga pasti penasaran dong mengenai data kasus diabetes di Indonesia kurang lebih di tahun 2021. Nah, di sini menurut data dari International Diabetes Federation atau IDF menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-7, teman-teman bayangin, peringkat ke-7 dalam rangkaian negara dengan kasus diabetes terbanyak. Meskipun kita menduduki peringkat ke-7, tapi itu udah terbilang banyak banget. Nah, hal ini juga disampaikan oleh Ketua Umum Perkumpulan Endokrinologi Indonesia, yaitu Profesor Dr. Ketut Swastika nih teman-teman. Beliau juga menyampaikan bahwa Indonesia berada pada urutan ketiga di dunia dalam rangkaian negara dengan kasus prediabetes. Berarti penanganan dan pengetahuan kita mengenai kasus diabetes maupun prediabetes masih kurang teman-teman. Nah, prediabetes sendiri merupakan kondisi di mana antara normal dan diabetes. Jadi masih belum jelas nih apakah normal atau sudah tergolong diabetes. Nah, jangan khawatir, ada metode pengobatannya juga nih teman-teman. Yang pertama, menghindari terlebih dahulu daripada harus mengobati, menyuntikkan insulin beberapa kali sehari dan memantau gula darahnya secara ketat. Yang kedua, menghindari konsumsi makanan yang tinggi kalori serta mengontrol gula darah. Terus yang terakhir, ada rutin berolahraga serta menjaga berat badan tetap ideal. Kontrol gula darahmu demi hindari diabetes. Wah, nggak kerasa nih kita udah ada di akhir video dari penyuluhan penyakit tidak menular diabetes mellitus. Semoga video penyuluhan kami ini bermanfaat dan juga bikin kita semua jadi lebih aware lagi nih terhadap berbagai macam penyakit di luar sana. Jangan lupa kamu juga bisa ikut menyebarkan ilmu ini dengan share video ini. Jangan lupa komen dan like juga serta subscribe channel Pak Satpam 379 biar makin nambah ilmu kamu mengenai dunia kesehatan. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.